kitab ini di pesantren-pesantren salaf, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah itu biasanya untuk ilmu dasar haid atau mahid biasanya menggunakan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh imam atau ulama bernama Muhammad Abdul Qadir Bafaldol. Dianggap mudah untuk dipelajari karena kitabnya kecil namun padat gitu ya. Kecil namun penjelasannya sangat runtut dan jelas. Meskipun penggunaannya menggunakan kitab pegon, tahu ya pegon ini semacam bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang ditulis menggunakan aksara pegon gitu. Nah, di sini sangat mudah untuk dipahami, alhamdulillah. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan kitab ini karena ya itu tadi saya sudah sampaikan penjelasannya ringan, namun sudah mencakup dari seluruh permasalahan darah seperti itu ya. Nah, jadi untuk menghemat waktu kita akan mulai kajian pertama pada malam hari ini, yang mana nanti akan dibantu share screen sama Mbak Elok atau saya, Mbak Elok? Oh, baik. Alhamdulillah sudah dibantu dengan sahabati Elok. Maka sebelum kita mulai, marilah kita baca Fatihah terlebih dahulu, khususnya untuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan khususnya untuk pengarang, mu'alif kitab I'anatul Nisa, dan untuk masyayikh kita, guru-guru kita, yang mana saya mendapatkan atau belajar kitab I'anatul Nisa di Pondok Pesantren Al-Anwar, pemimpinnya Syekhina Maimun Zubair Sarang ya. Jadi insya Allah semoga keberkahan sarang, keberkahan mu'alif bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Biridhaillah wa syafaati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ila syekhina wa syekh masyayina wa liman huquqil wajibati alayya wa nahusu khususan ila Syekh Muhammad Abdul Qadir Bafadl wa alihi wa furu'im ila yaumil qiyamah wa ila syekhina wa syekh masyayikhina khususan Syekh Maimun Zubair wa alihi wa furu'im ila yaumil qiyamah. Bismillahil asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita buka kajian pada malam hari ini. Bisa di next ke bawah, Mbak Ella. Sebelumnya saya mohon izin ini ya kepada senior-senior saya, Masya Allah guru-guru besar saya. Mohon maaf Bunda Tuti, Masya Allah Bu Ifati. Bismillahirrahmanirrahim, bab pengertian haid. Jadi pertama yang harus kita ketahui adalah tentang definisi dulu. Karena kita tidak mungkin memahami apa yang akan kita baca, apa yang kita pelajari kalau kita tidak mengetahui tentang pengertiannya atau definisinya. Pengertian haid dalam kitab I'anatul Nisa secara bahasa artinya mengalir. Jadi apapun yang mengalir itu berarti namanya haid secara bahasa seperti itu. Namun secara syara atau secara istilah adalah darah yang sifatnya keluar dari kemaluan atau farji perempuan yang sudah berumur 9 tahun dalam keadaan sehat atau normal serta tidak karena melahirkan. Begitu Bunda-bunda. Jadi yang namanya haid itu secara istilahnya darah yang keluar dari perempuan yang sudah 9 tahun lebih dalam keadaan sehat dan tidak melahirkan. Berarti dikecualikan darah istihadah, darah nifas, darah wiladah, itu dikecualikan dari yang namanya haid. Karena haid sifatnya ini biasa. Berarti setiap perempuan sebetulnya kodratnya ini adalah bisa mengeluarkan haid. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Aisyah radhiyallahu anha di situ bahwa bunyinya ini tiada seorang wanita yang haid melainkan haidnya sebagai pelebur dosa. Jadi bunda-bunda yang saya sayangi, ketika kita haid jangan suka mengeluh ya, maksudnya ya Allah hawanya emosian, hawanya panas, hawanya nggak enak. Tapi justru menurut Aisyah tidaklah seorang perempuan yang meluarkan haid akan kecuali akan dimaafkan atau diampuni seluruh dosanya. Kecuali, mohon maaf bukan kecuali, yang mana ketika dalam haidnya ini mengucapkan lafal alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dambin. Maka orang ini bebas dari api neraka. Masya Allah bunda-bunda. Jadi yang namanya darah haid ini yang selama ini kita taunya ya udah biasalah kayak gitu, namanya haid ya kayak gitu, udah kodratnya perempuan. Itu bukan hanya seperti itu. Kalau kita mau membaca alhamdulillah ala kulli halin dan astaghfirullah min kulli dambin ketika awal masuk haid, ini menurut Aisyah akan diampuni segala dosanya. Alhamdulillah bukan ya sebagai perempuan. Kadang kan kita suka ngeluh, aduh kalau PMS ini hawanya kok muring-muringan gitu ya. Hawanya marah-marah, uring-uringan gitu. Ini ternyata enggak seperti itu. Nah, lalu di sini mu'alif atau pengarang kitab I'anatun Nisa merasa belajar ilmu haid ini sangat penting benda-benda. Kenapa? Karena dalam kitab Bajuri di situ pengarangnya menyampaikan pentingnya mempelajari ilmu mahid. Kalau suaminya bisa, kita harus belajar kepada suami kita. Namun kalau suaminya tidak bisa belajar masalah haid, kita boleh diizinkan keluar rumah tanpa suaminya melarang. Nggak boleh ngelarang tuh suaminya kalau kita mau keluar masalah haid. Karena saking pentingnya masalah haid. Kenapa? Karena hubungannya dengan ibadah kita. Yang tadinya haid ini bisa membuat kita diampuni dosanya, namun kalau kita salah menghukumi darah yang keluar ini darah haid apa darah istihadah ya, maka kita justru akan salah. Yang harusnya sholat, kita tidak sholat. Yang harusnya kita nggak sholat karena itu sudah haid, namun kita tetap sholat karena taunya istihadah. Maka dari itu, Imam Bajuri menyampaikan dalam kitabnya, kita wajib mempelajari ilmu mahid. Bahkan kalau suaminya ngelarang nih, kita boleh menentangnya karena saking pentingnya belajar ilmu haid. Makanya di sini alhamdulillah Fatayat NU Fordaf dari Fatayat Tangerang Selatan ini luar biasa sekali sudah memfasilitasi kita belajar dengan keadaan kita di rumah kok bisa belajar seperti ini nih, Masya Allah banget. Semoga kita bisa istiqomah. Amin ya robbal alamin. Nah, hukum haid selanjutnya di sini dalil haid diambil dari surah Al-Baqarah ayat 222 yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mohon maaf. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di sini bunda-bunda yang dirahmati Allah, ada sebuah hal yang harus kita garis bawahi. Yang tidak diperbolehkan dengan adanya orang yang haid bagi suami istri ini hanya bersetubuh ya. Kalau di lain bersetubuh, di situ ada sebuah dalil yang menceritakan Nabi Muhammad SAW ketika ingin mendekati istrinya dalam keadaan istrinya haid, ini cukup istrinya menggunakan penutup di bagian kemaluan, mohon maaf. Jadi boleh di atas sarung, boleh tetap menggunakan baju, lalu kita tidur bareng. Mohon maaf, apa bahasanya ya? Ya
mohon maaf mencium dan lain sebagainya, selama tidak di daerah kemaluan, selama tidak penetrasi, ini hukumnya masih boleh. Jadi jangan dulu saya pernah baca zaman ya orang-orang Yahudi ketika perempuan haid ini benar-benar diasingkan. Bahkan tidak boleh masuk ke ruang makannya karena dianggap tuh perempuan kalau lagi haid ini jijik, menjijikan gitu. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk ke masjid, dia meminta diulurkan sajadahnya. Nah, Sayyidah Aisyah menolak, "Wahai Nabi, saya sedang haid," gitu. Lalu Nabi menjawab, "Yang haid ini bukan tanganmu," gitu. "Yang haid ini mohon maaf kan bagian tertentu. Jadi bukan badannya yang kotor, bukan badannya yang najis gitu. Namun ketika kamu memberikan barang kepada orang ini tidak menjadikan barang tersebut najis seperti itu. Yang tidak diperbolehkan kan ketika lewat muksun ya, muksun diem di dalam masjid ditakutkan, dikhawatirkan darah yang terdapat di pembalut kita netes dan lain sebagainya. Seperti itu Bunda-bunda. Nah, dasar haid selain dari Al-Qur'an juga di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang telah Allah tulis untuk putri Adam. Artinya yang namanya haid ini watak ya, watak maksudnya memang sudah terbiasa dialami oleh perempuan-perempuan anak Adam. Begitu Bunda-bunda, jadi jangan khawatir. Karena dulu pertama kali saya haid juga takut gitu ngelihat darah, apa sih ini darah gitu. Makanya kita harus belajar. Oh ternyata yang namanya darah haid ini bukan penyakit, ya bukan kelainan, bukan. Tapi memang di situ setiap anak Adam perempuan ini bisa mungkin untuk mengeluarkan darah begitu Bunda-bunda. Lanjut Mbak Elok. Nah, bab sebutan untuk haid serta hewan-hewan yang haid. Di sini dalam kitab Ghayatul Nisa, sebutan haid menurut para ulama ada 15, yaitu haid, mahid, mahad, toms, ikbar, tomsun, irok, firok, aja, dohkun, darsun, diros, nifas, urun, ishor. Jadi ini sebutan untuk nama lain haid ini ada 15 menurut pengarang kitab Ghayatul Nisa. Lanjut Mbak Elok. Nah, hewan yang dapat haid ada 8. Nah, ini jadi yang haid teman-teman bukan hanya kita ya. Yang haid ini ada 8. Yang pertama perempuan, yang kedua kelelawar, yang ketiga ini bukan hatman ya, mohon maaf ini salah tulis. Hayawan dobu. Hayawan dobu ini kera Bunda-bunda. Jadi kera ini bisa mengeluarkan darah ya atau haid. Yang keempat kelinci, yang kelima unta, yang keenam cicak, ketujuh kuda, dan kedelapan anjing. Nah, dari hayawan-hayawan ini semua bisa mengeluarkan darah haid. Untuk hewan waktu haidnya tidak tertentu. Nah, ini perbedaannya di sini Bunda-bunda. Kalau hewan di atas ini kecuali perempuan haidnya tidak tertentu. Namun perempuan haidnya 1 bulan sekali. Ini pun sebetulnya ini ya tidak tentu sih. Ada yang sebulan sekali, ada yang agak lambat sebulan sekali, sebulan setengah baru haid dan lain sebagainya. Lanjut Mbak